Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, rekan-rekan Masjid Astra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekilas dari sirah perjalanan hidup sahabat yang mulia yaitu Bilal bin Rabah Al-Habashi ya, radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah lahir di Mekah ya, dan hidup di tengah-tengah Bani Jumah ya. Bani Jumah salah satu dari keturunan orang-orang Quraisy ya. Ibunya namanya Hamamah, seorang yang berkulit hitam, demikian juga ayahnya juga berkulit hitam, dan keduanya adalah budak. Oleh karenanya Bilal bin Rabah sejak dilahirkan sudah berstatus sebagai seorang budak ya. Sudah berstatus sebagai seorang budak. Dikenal dengan Bilal Al-Habashi ya. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan Bilal Quraisy Taimi. Quraisy Taimi maksudnya dia dinisbahkan kepada Bani Taim karena yang memerdekakan beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah At-Taimi. Abu Bakar Taimi ya, sehingga terkadang ada yang mengatakan Bilal Taimi dinisbahkan kepada yang memerdekakan dia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum Islam beliau sempat menjadi budak dari Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an seorang yang sangat terkenal dermawan ya, namun meninggal dalam kondisi musyrik ya, meninggal di zaman jahiliyah. Yang dalam Sahih Muslim Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasil rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'im ta'am, hal yanfa'uhu dhalik? Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an yang dahulu suka menyambung silaturahmi, yang suka memberi makan kepada fakir miskin, suka memuliakan tamu, apakah hal itu semua bermanfaat baginya di akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yawman qad rabbi ghfir khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah sekalipun mengucapkan ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Seakan-akan dia mengatakan tidak bermanfaat apa yang dilakukan selama ini kebaikannya. Terlalu orang yang baik. Dan dia punya budak dulu namanya Bilal bin Rabah, dan Bilal bekerja sebagai penggembala kambing-kambing milik Abdullah bin Jud'an. Tetapi ketika dia masuk Islam, maka dia di bawah majikan yang lain yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ya. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Abdul Karim, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Abdul Karim, ada yang mengatakan Abu Amr, kunyahnya Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Abdullah. Tapi para ulama khilaf tentang kunyahnya, tapi namanya jelas Bilal bin Rabah ya, Bilal bin Rabah. Sekali lagi saya katakan tadi, dia lahir dalam kondisi sudah menjadi budak dan ibunya terkenal hitam. Makanya pernah ada perselisihan antara Bilal dengan salah seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut sempat mencela Bilal dengan mengatakan ya benas sauda, wahai anak dari wanita hitam ya. Wahai anak dari wanita hitam ya. Bilal setelah masuk Islam, maka dia dimuliakan oleh para sahabat. Dia memiliki banyak kemuliaan. Nanti akan kita sebutkan ya, bahwasanya dia di antaranya adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dan dia juga ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal ya. Intinya Bilal setelah masuk Islam ya dimuliakan oleh para sahabat. Sampai-sampai dalam Al-Mustadrak di karya Al-Hakim, beliau meriwayatkan anna akhan li Bilal kana yantami ila al-Arab wa yaz'umu annahu minhum. Ada saudaranya Bilal ya, dan dia berafiliasi kepada Arab dan dia menyangka dia dari orang-orang Arab. Saudaranya Bilal ini fa khataba imra'atan minal Arab. Dia melamar seorang wanita dari Arab. Faqalu, karena mereka tahu ini orang adalah saudaranya Bilal, maka mereka menghargai Bilal, hitam berkulit hitam, Habashi. Ya. Kemudian mereka berkata, in hadara Bilal zawwajnaka.
kalau Bilal bisa hadir, ya, kami akan nikahkan engkau dengan putri kami ya. Selama Bilal bisa hadir, yang penting Bilal hadir. Qala fa hadara Bilal. Akhirnya dia pun, ayo Bilal hadirlah supaya saya bisa terima lamarannya. Artinya orang-orang memuliakan Bilal ya. Artinya orang ini, ya mungkin dia juga berkulit hitam, dia melamar seorang Arab. Ya, Arab tentu tidak berkulit hitam. Ini orang berkulit hitam ingin melamar seorang Arab, ya orang-orang Arab mengatakan, kalau Bilal hadir kami nikahkan engkau. Menunjukkan mereka sangat memuliakan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Maka Bilal pun hadir. Fatashahhada, kemudian dia pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia bilang, apa kata Bilal? Ana Bilal bin Rabah. Saya adalah Bilal bin Rabah. Wa hadha akhi. Ini yang mau ngelamar adalah saudaraku. Wa hum ra'un su'in fil khuluq wad din. Tapi saudaraku ini akhlaknya buruk, agamanya buruk. Bilal tidak bela dia. Bilal dengan namanya tidak ada basa-basi. Bilal bilang benar ini saudaraku, tapi wa huwa mru'u su'in wa fil khuluq wad din. Tapi dia adalah orang yang buruk dalam agama maupun akhlak. Fa in syi'tum an tuzawijuhu wa in syi'tum an tad'u fad'u. Kalau kalian memang ingin menikahkan dia silakan, kalau enggak juga enggak ada masalah, tinggalkan saja dia. Mereka apa kata mereka? Man takuna akhahu man takuna akhahu nuzawwijhu fazawwajuhu. Apa kata mereka? Wahai Bilal, siapa yang engkau adalah saudaranya, dia adalah saudaramu, kami akan nikahkan. Akhirnya mereka nikahkan orang ini. Dan ini maksudnya menunjukkan bagaimana kemuliaan Bilal di sisi para sahabat. Ya, para sahabat mengetahui bagaimana mulianya Bilal. Oleh karenanya sampai Umar pernah berkata, Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana, yakni Bilalan. Kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, Abu Bakar adalah pemimpin kami, orang mulia kami, dan dia telah memerdekakan orang mulia kami, yaitu Bilal. Di sini lihat Umar menamakan Bilal dengan Sayyid. Ya, dan ini tidak lain Allah memuliakan, mengangkat derajat Bilal, ya, karena dia telah mengagungkan Allah dalam setiap azan yang beliau kumandangkan. Adapun sifat-sifat Bilal, ya, dari sisi akhlak, maka Bilal dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani, sabar dalam menghadapi gangguan dan ujian, ya. Di mana Bilal minal mustata'afina minal mu'minin, termasuk orang-orang yang lemah, ya. Wa kana yu'adzab, dan dia disiksa ketika dia masuk Islam agar dia meninggalkan agamanya, ya. Namun dia tidak menuruti mereka sama sekali, mereka menyiksa, banyak yang menyiksa, dan tetap dia bertahan di atas agamanya, menunjukkan kesabaran Bilal dalam menghadapi segala ujian, ya. Sebagaimana kita ketahui, Bilal ketika masuk Islam, ya, dia disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf, ya. Dan dia dikeluarkan di hadapan banyak orang, dicambuk, disiksa, kemudian letakkan batu di atas dadanya, disuruh untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Tapi Bilal mengatakan ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ya. Mereka ingin Bilal mengucapkan kata-kata yang membuat mereka ridha. Bilal tidak mau. Ahad, ahad. Itu saja perkataan dia. Sampai disuruh ucapkan kata yang lain. La uhsinu ghaira hadza. Aku tidak bisa mengucapkan kalimat selain kalimat ini. Ahad, ahad, itu saja. Dan ini kalimat yang paling buat mereka jengkel karena mereka musyrikin. Sementara Bilal mengatakan Allah Maha Esa, ya, tidak pantas untuk disyarikatkan. Bilal tidak mengatakan Ar-Rahman, Al-Ghafur, ya. Misalnya Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Khaliq, enggak. Bilal milih kata yang buat mereka jengkel. Yang menunjukkan akidah Bilal yaitu apa? Ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Disiksa Allah Maha Esa, enggak ada kata lain. Ya. Ini yang seakan-akan Bilal, ya, meskipun dalam siksaan seakan-akan dia ngejek mereka, Allah Maha Esa apapun yang terjadi. Umayyah bin Khalaf inginnya menyiksa Bilal di hadapan masyarakat agar masyarakat ngambil pelajaran nih, kalau orang yang musyrik, yang meninggalkan agama kaum kita nih nasibnya seperti ini. Disiksa sampai dipaksa untuk mengembali kepada kesyirikan. Tapi rupanya dia tujuannya tidak tercapai. Justru orang-orang kagum melihat bagaimana tegarnya Bilal. Disiksa oleh tuannya dan dia tidak peduli, dia mengatakan ahadun ahad. Ya. Ini antara hebatnya Bilal, ya. Ya, kemudian diarak oleh anak-anak, dikasih mana anak-anak bawa lari, bawa jalan digeret di tanah seperti geret. Siksaan luar biasa, belakang mungkin hancur kayak apa, depan hancur kayak apa, tapi Bilal tidak pernah berubah. Ahadun ahad, ya. Ahadun ahad, ya. Bahwasanya hanya Allah Maha Esa,
Allah Maha Esa ya. Bagi Bilal nyawanya adalah ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia dianggap hina oleh kaumnya, bagi dia nyawa dia ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana lihat kita kalau belajar seperti itu bagaimana perjuangan para sahabat untuk menegakkan tauhid ya. Tidak kemudian datang orang sekarang dengan mudahnya mengatakan ya, selamat lahirnya anak Tuhan. Dengan mudahnya mengatakan selamat lahirnya anak Tuhan. Bilal kalau dia boleh basa-basi, dia boleh basa-basi. Yang penting selamat, tidak disiksa. Tapi dia enggak ada basa-basi. Ahadun ahad, Allah Maha Esa. Ahadun ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakanlah dia Allah Maha Esa. Ya. Allahus samad, Allah yang semuanya butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ahadun ahad, perkataan yang tidak dirubah oleh Bilal. Tidak ada kata lain. Kata para ulama, Bilal sengaja memilih kata itu untuk membuat jengkel Umayyah bin Khalaf. Ya kalau meninggal sudah mati syahid, ya enggak peduli. Tapi ahadun ahad, dia enggak pilih kata lain. Makanya saya kadang-kadang sebagian orang mudah kan mengucapkan kata-kata menyerempet-nyerempet kesyirikan atau kesyirikan, gampang-gampangin ya. Berkaitan dengan hak Allah mereka gampang-gampangkan. Taib. Di antara sifat Bilal ya. Bilal orang yang pemberani, tadi saya sabar, pemberani dan selalu ikut dalam jihad. Seluruh jihad Nabi dia ikuti. Dari perang Badar dia ikut. Ya. Kemudian perang Uhud dia ikut. Perang Khandaq dia ikut. Seluruh perang, semua perang dia ikuti. Ya. Dan tidak pernah berhenti dari perang ya bersama Nabi. Setelah Nabi meninggal dia masih terus berjihad. Sampai dia pergi ke negeri Syam untuk berjihad. Karena di sana banyak peperangan. Dia ingin berperang di negeri Syam. Ya. Bilal datang kepada Abu Bakar setelah Rasulullah SAW meninggal. Bilal berkata, karena Abu Bakar ingin tahan Bilal. Abu Bakar ingin menjadikan Bilal muadzinnya Abu Bakar setelah Nabi SAW meninggal. Sementara Bilal adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Maka Bilal berkata, in kunta a'taqtani lillah fada'ni adhhab haitsu syi'tu. Wahai Abu Bakar, kalau kau dulu merdekakan aku karena Allah, biarkanlah aku pergi kemana aku hendak pergi. Wa in kunta a'taqtani li nafsika fa amsikni. Kalau memang dulu kau merdekakan aku untuk dirimu, tahan aku akan nurut, enggak ada masalah. Ya. Maka Abu Bakar berkata, idhhab haitsu syi'ta. Pergilah kemana kau hendak pergi ya. Maka dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berjihad di sana. Ya, jadi seluruh jihad diikuti oleh Bilal. Kita tahu bagaimana pahala yang sangat banyak diperoleh oleh Bilal. Di antaranya ketika dalam perang Badar, sebagaimana saya pernah ceritakan, bagaimana dalam kisah Abdurrahman bin Auf ya pada pertemuan yang sebelumnya, dalam perang Badar itulah kemudian Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf. Ya. Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal, ketika setelah perang Badar ternyata dia sudah tidak berkutik, kemudian dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, jadikanlah aku tawananmu, yaitu agar dia tidak dibunuh oleh orang-orang kaum muslimin. Ketika itu dilihat oleh Bilal, Abdurrahman bin Umayyah bin Khalaf yang menyiksa dia dulu di Mekah ya dengan siksaan yang luar biasa, maka Bilal tidak lupa itu semua. Ya. Bilal melihat Umayyah bin Khalaf, kemudian Bilal berkata, Umayyah bin Khalaf ra'sul kufri. Inilah gembongnya orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf. Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Bilal, dia adalah tawananku. Kata Bilal, mana jautu in naja. Kalau dia selamat, aku tidak selamat. Ya. Kalau aku selamat, dia harus tidak selamat. Salah satu di antara kami harus mati, gampangannya demikian. Salah satu aku atau dia harus mati. Ya akhirnya Bilal pun manggil, ya lal ansar, wahai kaum Ansar, ini rasul kufur, ini gembong orang kafir. Akhirnya Umayyah bin Khalaf pun dibunuh setelah peristiwa perang Badar ya. Kemudian di antara sifat Bilal disifati dengan amanah ya. Oleh karenanya Bilal dijadikan muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beberapa muadzin, di antaranya Bilal, di antaranya Abu Mahdzurah ya. Namun Bilal adalah tukang azan yang pertama. Bilal adalah tukang azan yang pertama. Yang beliau diberi amanah untuk melihat azan, kapan waktu azan. Ya, untuk mengumandangkan azan. Beliau diberi amanah tentang waktu salat, dan ini berkaitan dengan muadzin, diberi amanah tentang kapan sahur selesai, diberi amanah tentang kapan berbuka. Dan ini amanah bukan gampang zaman dahulu. Zaman sekarang sih ada jam gampang, zaman dahulu enggak. Dia harus perhatian, lihat matahari, mengikuti perjalanan matahari, kapan waktu dia mengumandangkan azan.
pagi-pagi harus lihat fajar, kapan fajar mulai muncul, kemudian dia kumandangkan azan. Dan itu tidak mudah zaman dahulu ya. Makanya Rasulullah SAW milih orang yang amanah. Dialah Bilal bin Rabah ya. Amanah dalam azan, yang azan berkaitan dengan waktu salat, berkaitan dengan buka puasa, berkaitan dengan selesainya waktu sahur. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menjadikan Bilal untuk menjadi khazin li baitul mal, penjaga baitul mal, yaitu penjaga berangkasnya kaum muslimin. Dan ini menunjukkan Bilal adalah orang yang amanah ya, sehingga diberi tugas seperti itu. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhamin wal muadzimunu mu'tamun, Allahumma arsyidil a'immata waghfiril muadzinin. Kata Nabi, imam yang menanggung bertanggung jawab, wal muadzin mu'taman, adapun muadzin adalah yang diberi amanah. Muadzin adalah orang yang diberi amanah. Tapi di antara sifat Bilal ya adalah tawadhu. Ya, beliau sangat tawadhu dan hifdzul jamil, tidak lupa dengan kebaikan orang-orang yang pernah baik kepadanya ya. Sampai Ibnu Asakir menyebutkan dalam kitab tarikhnya ya, dari Qais, beliau berkata, balagha Bilalan anna an-nasan yufaddilunahu ala Abi Bakar. Sampai kepada Bilal ada sebagian orang mengatakan Bilal lebih mulia daripada Abu Bakar. Ya, maka Bilal menegur. Bilal mengatakan, kaifa tufaddiluni alaihi? Bagaimana kalian mengutamakan aku daripada dia? Inna ma ana hasanatun min hasanatihi. Aku ini hanya satu kebaikan dari kumpulan kebaikan Abu Bakar. Ya. Seakan-akan Bilal berkata, aku ini salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Abu Bakar. Ya. Terus kalian mengatakan aku lebih mulia daripada Abu Bakar? Enggak benar. Aku ini salah satu. Aku Bilal sautuh ininya adalah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan Bilal tidak lupa dengan kebaikan Abu Bakar, dan dia memuliakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka sungguhnya Bilal memiliki banyak keutamaan ya. Tadi kita sebutkan ya, dia termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Termasuk orang pertama kali masuk Islam Bilal, awal-awal. Kalau enggak salah ada 7 pertama masuk Islam, di antaranya Bilal. Di antaranya Bilal ya. Dan kita tahu bagaimana keutamaan orang yang pertama kali masuk Islam. Minas sabiqinal awwalin, termasuk pertama kali masuk Islam 7 orang pertama masuk Islam, di antaranya Bilal. Kemudian dia dari kaum Muhajirin. Ya. Wasabiqunal awwaluna minal Muhajirin wal Ansar. Kita tahu bagaimana keutamaan orang-orang Muhajirin, bagaimana pahala mereka yang sangat luar biasa. Dia termasuk ahli Badar, dia Badri. Ya, yang Allah pernah berkata kepada peserta perang Badar, i'malu ma syi'tum la'alla Allah tala ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Bisa jadi Allah melihat kepada ahlul Badar, peserta perang Badar, Allah berkata, lakukan apa yang kalian kehendaki, sudah aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya, gampangannya kata para ulama, karena ahlul Badar telah membayar terlebih dahulu ya. Sehingga ada dosa-dosa yang mereka lakukan setelah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah Bilal. Dan keutamaan beliau terlalu banyak. Di antaranya ya, beliau dijamin masuk surga atau dikhabarkan masuk surga sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar bunyi terompahmu atau bunyi 2 sendalmu di depanku di surga. Aku mendengar ya. Yaitu Rasulullah SAW mengabarkan tentang mimpinya, tentang masa depan ya. Bilal masih hidup ya, belum masuk surga, tapi Rasulullah kabarkan ya, suatu saat atau suatu hari di kemudian hari atau nanti di akhir akhirat, aku mendengar engkau berjalan di depanku wahai Bilal. Ini bukan berarti Bilal lebih afdal daripada Nabi, tidak, tapi Nabi cerita kondisi di surga. Ya, suatu hari ada orang lewat jalan di depan Nabi SAW dan ternyata Bilal. Nabi mendengar suara sendal Bilal ya. Maka Nabi bertanya, amalan apa yang paling kau harapkan sehingga kau bisa meraih itu semua? Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku bersuci kecuali aku salat ya. Di siang hari atau malam hari kapanpun aku bersuci berwudu kecuali aku salat sunnah wudu. Maka di antara salat sunnah yang diperhatikan oleh Bilal adalah salat sunnah wudu, dan itu di antara yang membuat beliau akhirnya masuk surga. Adapun sifat al-khalqiyah ya, tadi akhlaknya, sekarang sifat perawakan Bilal, bagaimana kondisi tubuh Bilal ya, radhiyallahu taala anhu. Maka diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Makhul, seorang tabi'in, dia berkata, haddatsani man ra'a Bilalan, telah mengabarkan kepada aku orang yang pernah melihat Bilal. Kana rajulan syadidal udmah,
Dia adalah seorang yang sangat hitam. Nahifan, kurus, tulan, tinggi, ajna, ya. Ajna itu saking tingginya dia agak menunduk sedikit. Ya, jalannya itu agak di atas itu agak miring. Agak menunduk, ya. Lahu sya'run katsir, dia punya rambut yang banyak. Khafiful aridain, adapun di sini tidak lebat, jambangnya tidak lebat, jenggotnya tidak lebat. Bihi syamat katsir, dan banyak di jenggotnya, di cambangnya banyak uban-uban yang berwarna putih, la yughayyir, dia tidak rubah dengan warna yang lainnya. Oleh karenanya sebagian ulama yang membahas tentang masalah sifat Bilal, mereka mengatakan Bilal itu mirip seperti kalau kita baca tentang sejarah Bilal itu mirip seperti orang Sudan kalau zaman sekarang. Artinya dia tidak disebutkan dia pesek, ya. Dia tidak pesek dan tidak disebutkan rambutnya keriting, enggak. Dia berkulit hitam tetapi rambutnya tidak disifati dengan keriting dan hidungnya tidak disifati dengan pesek. Ya, kita dapati sebagian orang berkulit hitam tidak semuanya rambutnya keriting, tidak semuanya rambut keribo, ya. Sebagian kawan-kawan saya dari Sudan rambut mereka terkadang lurus biasa, ya. Mereka kelihatan manis, kelihatan ganteng, ya. Cuma beda warna, ya. Jadi Bilal termasuk jenis orang yang berkulit hitam tapi tidak pesek dan juga tidak rambutnya tidak keribo, ya. Disebutkan bisa jadi beliau meskipun dari Habasyah, tetapi di Habasyah sebagian suku bercampur di sana dan Bilal seandainya dia memiliki sifat rambut keriting pasti akan disebutkan oleh orang-orang menyebut tentang sifat Bilal, atau jika dia pesek akan disebut tapi tidak disebutkan, menunjukkan beliau tidak demikian, ya. Adapun Islam Bilal, ya, tadi sudah kita singgung, ya, bahwasanya dari Ibnu Mas'ud termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau berkata, "Kana awwala man adhar islamahu sab'ah." Yang pertama kali menampakkan Islamnya 7 orang. Rasulullah SAW yang pertama, Abu Bakar yang kedua, Ammar bin Yasir, yang ketiga Ummu Sumayyah, yang kelima Suhaib, yang keenam Bilal, yang ketujuh Al-Miqdad. 7 orang ini termasuk yang pertama kali masuk Islam. Fa amma Rasulullah SAW famana'ahu Allahu bi ammihi Abi Thalib. Adapun Rasulullah SAW tidak ada yang bisa ganggu dia. Dibela oleh pamannya Abu Thalib yang musyrik, sehingga semua orang segan kepada Abu Thalib, akhirnya tidak berani mengganggu Nabi SAW. Wa amma Abu Bakrin famana'ahu Allah biqaumihi. Adapun Abu Bakar tidak ada yang berani mengganggunya karena dia dari Bani Taim, orang Quraisy, dia punya kabilah yang kuat. Wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul musyrikun. Adapun sisanya yaitu Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal, Al-Miqdad, maka diambil oleh musyrikin, wa albasuhum adra al-hadid, kemudian dipakaikan baju dari besi, dijemur supaya kepanasan. Wasaharuhum fi syams, kemudian dijemur di bawah matahari, dipakaikan baju besi dulu. Baju perang, baju besi, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Fama minhum min ahadin illa waqad watahum ala ma aradu. Tidak seorang pun dari mereka kecuali akhirnya terpaksa mengikuti kemauan mereka. Seperti Ammar bin Yasir. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur, ya, tetapi diberi uzur oleh Allah karena tidak mungkin, karena ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Ya, dia kalau bertahan dia akan dibunuh juga, maka dia mengucapkan kalimat kufur. Ya, semuanya, ya, baik yang lain, sisanya semuanya akhirnya sepakat dengan keinginan orang-orang musyrikin yang menyiksa mereka, illa Bilalan, kecuali Bilal. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Maka Bilal bagi dia jiwanya murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hana ala qaumihi, dan dia memang rendah di hadapan kaumnya. Dia tidak peduli mau dibunuh, mau diapain. Fa akhadhuhu fa atauhu wildan. Mereka pun ngambil Bilal. Kemudian mereka memberikan Bilal kepada anak-anak. Faja'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah. Kemudian mereka giring Bilal, diarak di jalan-jalan di kota Mekah. Wa huwa yaqul ahadun ahad. Sementara dia diarak, digeret, ditarik dengan penuh ketersiksaan, dia tetap bertahan berkata ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tauhid, ya ikhwan. Adapun perincian bagaimana kisah Bilal, ya, disiksa, ya. Ibnu Hisham menyebutkan kana Umayyah bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah, yaitu Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, ya. Yukhrijuhu idza hamiyatiz zahirah. Dia keluarkan Bilal jika telah panas terik, mungkin kalau kita mungkin jam 1, jam 2, panas lagi panas-panasnya. Fi Batha Makkah, diletakkan di Batha di daerah kota Mekah. Thumma ya'muru bis sakhratil 'azimati fatudha ala sadrihi.
Kemudian dia memerintahkan untuk mengambil batu besar, diletakkan di atas dada Bilal. Kemudian Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, berkata kepada Bilal, "La tazalu hakadha hatta tamut." Kau akan gini terus sampai mati wahai Bilal. Au takfur bi Muhammad, atau kau kufur kepada Muhammad. Kalau kufur kepada Muhammad sudah selesai. Bilal kalau dia mengatakan saya kufur kepada Muhammad, selesai urusan. Dan dibolehkan bagi dia. Sebagaimana dibolehkan bagi Ammar bin Yasir dan yang lain yang disiksa, kalau enggak akan dibunuh. Ya, Bilal kalau mengucapkan kalimat kufur, dia dapat uzur. Ini penderitaan. Bagaimana diarak oleh anak-anak, dikeluarkan di bawah terik matahari, diletakkan batu di atas dadanya, dipakaikan baju besi untuk semakin panas. Kemudian dikatakan kau begini terus sampai mati. Ya, betapa tersiksa Bilal. Atau kalau kau mau selamat, kufur kepada Muhammad. Wa ta'budul Lata wal Uzza, dan kau menyembah Lata dan Uzza. Wa huwa yaqul fa yaqulu wa huwa fi dzalikal bala. Tapi Bilal dalam kondisi demikian dia tetap berkata ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dia tidak peduli. Ya, ini saya katakan tadi, Umayyah bin Khalaf ngeluarin dia di depan banyak orang supaya jadi pelajaran nih kalau orang macam-macam nih kayak Bilal. Dia menyangka Bilal seperti yang lainnya. Kalau disiksa nurut, Bilal tidak. Ya. Dicambuk, disiksa, ditaruh di bawah terik matahari, tetap aja ahadun ahad. Allah Maha Esa. Ya. Ibnu Majah menyebutkan anna Bilalan hanat alaihi nafsuhu fillah wa hana alaihi qaumu fa khudhu fa atahu Bilal, seperti tadi kita sebutkan ya. Bilal akhirnya diarak oleh anak-anak, digeret ya, disiksa, dan dia tetap berkata ahadun ahad ya. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf sedang menyiksa Bilal. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzabu fillah." Wahai Abu Bakar, Bilal disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia membela Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah tidak bisa apa-apa. Rasulullah tidak punya duit untuk membeli Bilal, merdekakan Bilal. Rasulullah bilang ke Abu Bakar. Abu Bakar saudagar kaya raya ya. Maka Abu Bakar pun berjalan ya menuju Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar nasihati, "Ala tattaqillah fi hadzal miskin?" Wahai Umayyah, tidakkah kau takut bertakwa kepada Allah? Kau siksa orang miskin ini. Hatta mata, sampai kapan? Tiap hari kau keluarin siksa tiap hari sampai kapan? Abu Bakar tegur. Apa kata Umayyah bin Khalaf? "Anta alladhi afsadtahu fa anqidhu mimma tara." Kau yang bikin rusak Bilal gara-gara kalian ini dia masuk Islam, ya. Selamatkan dia kalau kau mau, ya. Faqala Abu Bakar, "Af'al." Saya akan selamatkan dia. Indi gulam aswad ajlat minhu wa aqwa ala dinik. Kebetulan wahai Umayyah, saya punya budak ya sama hitam seperti Bilal dan dia lebih kuat daripada Bilal ya. Dan dia musyrik seperti kalian. U'tikahu bihi, kalau mau kita tukeran. Ya, kata Umayyah bin Khalaf, qad qabiltu. Kenapa Umayyah bin Khalaf terima? Umayyah bin Khalaf sebenarnya dia sedang perang saraf dengan Bilal ya. Dia siksa Bilal tiap hari, maksudnya ya supaya Bilal nurut sama dia sehingga dia menang. Bahwasanya budaknya kalah, tapi dia kalah terus. Bilal selalu mengatakan ahad ahad ahad. Makanya kapan Bilal diambil, dia sebenarnya berlepas diri. Ya sudah, berarti dia karena dibeli sama Abu Bakar. Perang urat saraf belum selesai ini. Jadi dia pingin siksa Bilal, kemudian Bilal mengatakan, "Iya, aku beribadah kepada Lata wal Uzza. Aku kufur kepada Muhammad." Tapi Bilal ternyata tidak demikian. Makanya ketika Abu Bakar tawarkan, "Mau enggak kita tukaran budak? Saya punya budak hitam lebih kuat daripada Bilal dan dia musyrik seperti engkau." Ya, qabiltu, kata dia. Aku terima ya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan beberapa budak ya, di antaranya Bilal, sampai ayahnya Ibnu Quhafa ya, Abu Quhafa menegur Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, kalau kau bebaskan budak, bebaskan yang kuat-kuat, jangan seperti yang lemah-lemah ini ya." Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala." Ya. Inilah akhirnya Bilal merdeka, kemudian dia menjadi maula Abu Bakar, yaitu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia pun belajar agama dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau pun berhijrah ke kota Madinah untuk menyusul Nabi dan Abu Bakar. Ya. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma qadima Rasulullah sallallahu al-Madinah tawaka Abu Bakar wa Bilal ya. Ketika Abu Bakar sampai di Madinah, maka Abu Bakar terkena demam, demikian juga Bilal terkena demam, karena kita tahu bahwa di kota Madinah dulu terkena demam kota Madinah.
Sampai akhirnya Nabi berdoa agar demam tersebut dipindahkan ke Juhfah, ya. Tapi intinya ketika dia berhijrah dia pun mendapatkan wabah yang ada di kota Madinah, demam, ya. Ketika sampai di kota Madinah, disebut dalam sebagian riwayat dalam Al-Mustadrak bahwasanya Rasulullah SAW mempersaudarakan Bilal dengan Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Kita tahu di antara metode Nabi SAW ketika para sahabat berhijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara mereka. Ada di antara muhajirin ansar, ada di antara muhajirin muhajirin, agar mereka saling perhatian. Di antaranya Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Bilal dengan Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian juga dan setelah di Madinah Bilal mengikuti segala peperangan yang dibawa oleh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai akhirnya ketika Fatu Makkah, ya. Dari Ibnu Umar beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala yaumal fathi min a'la Makkah ala rahilatihi murdifan Usama bin Zaid wa ma'ahu Bilal." Rasulullah SAW datang pada Fatu Makkah, ya, dari bagian tempat tinggi Mekah di atas tunggangannya sambil menggonceng Usama bin Zaid, dan bersama Nabi ada Bilal. Ya, dan bersama Bilal juga ada Uthman bin Talha. Ya, kemudian beliau menderemkan ontanya di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mendatangkan kunci Ka'bah, fafataha. Lalu pintu Ka'bah dibuka. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu Usama wa Bilal wa Uthman. Kemudian masuklah dalam Ka'bah waktu itu Rasulullah bersama Usama dan Bilal dan Uthman, ya. Fa makatha biha naharan tawilan thumma kharaja. Maka Nabi diam dalam Ka'bah cukup lama, kemudian Nabi keluar. Tapi intinya Bilal di antara orang spesial yang diajak masuk ke dalam Ka'bah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatu Makkah, Di antara keistimewaan Bilal, ya, tadi kita sebutkan Bilal selalu melaksanakan salat sunnah wudu, ya. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, ya, "Ma dakhaltul jannata qat illa sami'tu khashkhashataka amami. Wa inni dakhaltul barihatal jannah fa sami'tu khashkhashataka amami bima sabaqtani ilal jannah." Kata Rasulullah, ya Bilal, tidaklah aku masuk ke surga kecuali aku mendengar suara langkah kakimu depanku. Apa yang membuat kau jalan di depanku di surga? Maka Bilal mengatakan, "Ma ahdatsu ila tawaddatu." Perhatikan, tidaklah aku berhadas kecuali aku wudu. Berarti Bilal selalu menjaga wudunya, ya. Bukan hanya sekedar salat sunnah wudu, beliau selalu menjaga wudunya. "Ma ahdatsu illa tawaddatu." Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, fa shallaitu raka'ataini, kemudian aku salat 2 rakaat. Ini di antara salat sunnah yang ada sebabnya, di antara salat sunnah wudu. Kita kalau berhadas kapan saja kita boleh berwudu dan kita boleh salat kapan saja meskipun waktu terlarang. Karena di antara salat sunnah yang boleh dikerjakan di waktu terlarang adalah salat sunnah dawatul asbab, yang ada sebabnya. Di antaranya salat sunnah wudu. Ya. Kemudian di antara keutamaan Bilal dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ana sabiqul Arab ilal jannah." Aku adalah orang Arab yang lebih dahulu ke surga. Wa Suhaibun sabiqur Rumi ilal jannah, dan Suhaib Ar-Rumi adalah yang pertama kali masuk surga dari Romawi. Wa Bilalun sabiqul Habasyati ilal jannah, dan Bilal adalah orang Habasyah yang pertama kali menuju surga. Salman sabiqul Fursi ilal jannah. Adapun Salman Al-Farisi adalah orang Persia yang pertama kali masuk surga. Ini jelas dalil-dalil menunjukkan Bilal pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan Bilal yang sangat terkenal yang tadi disebutkan oleh Bang Pitung di awal pengajian itu muadzin. Bilal adalah muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu Nabi memiliki beberapa muadzin, tapi muadzin yang pertama adalah Bilal radhiyallahu taala anhu karena suaranya yang sangat tinggi. Sebagaimana dalam hadis tentang kisah azan di mana Abdullah bin Zaid bermimpi, ya. Bermimpi, ketika dia bermimpi kemudian ada orang yang mengajarkan dia tentang azan. Ya, tadinya dia mau azan pakai ada yang kasih ide bagaimana kalau azan pakai nyalakan api. Maka tidak baik, ini mirip orang Majusi. Bagaimana kalau azan pakai pakai seperti tiupan. Ini seperti orang Yahudi.
Bagaimana kalau pakai nakus, pakai semacam suatu yang dipukul sehingga berbunyi. Ini seperti orang Nasrani, apalagi kalau sekarang pakai lonceng. Kalau zaman dulu mungkin pakai kayu dipukulin, bertanda untuk beribadah. Sampai akhirnya dalam mimpi Abdullah bin Zaid mengatakan, saya bertemu dengan seorang yang mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada engkau lebih baik daripada ini? Yaitu apa? Azan diajarkan. Ucapkanlah Allahu Akbar dan seterusnya. Ketika di pagi hari, Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, fa akhbartuhu birru'ya. Aku pun kabarkan kepada Nabi tentang mimpiku. Jadi ini azan baru belakangan muncul di Madinah ya. Maka Nabi berkata, inna hadhihi la ru'ya haqqin. Mimpimu ini mimpi yang benar. Fakum ma'a Bilalin. Maka ajarkan Bilal. Fa innahu anda wa amaddu sautan minka, karena Bilal suaranya lebih keras dan lebih panjang daripada engkau, napasnya lebih panjang dan lebih keras ya. Fa alqi alaihi ma qila laka, ajarkan kepada dia apa yang telah kau lihat dalam mimpimu. Wal yunadi bidzalik, dan hendaknya Bilal mengumandangkan azan sebagaimana yang kau lihat dalam mimpimu. Maka jadilah Bilal muadzin pertama dalam Islam. Jadilah Bilal muadzin pertama dalam Islam. Dan Nabi SAW menugaskan Bilal untuk azan. Ya, baik tatkala Nabi sedang mukim maupun tatkala Nabi sedang safar. Ya, betapa kali Nabi mengatakan, ya Bilal alih Nabi salat. Wahai Bilal, ya istirahatkanlah kami dengan salat. Yaitu kumandangkanlah azan. Ya, kumandangkanlah azan. Ya. Dan ketika Fatu Makkah, maka Bilal ya, sebutkan dalam Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf ya. Bahwasanya Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Bilal naik atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan, dan beliau terus mengumandangkan azan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ya. Rasulullah SAW punya tukang azan yang lain, di antaranya adalah Ibnu Ummi Maktum, di antaranya Abu Mahdzurah ya. Tetapi ya sebagaimana berkata Aisyah, karena Rasulullah SAW kana li Rasulillah SAW salah satu muadzinin. Rasulullah punya 3 muadzin. Bilal, Abu Mahdzurah dan Ibnu Ummi Maktum. Tetapi tetap saja Bilal spesial ya, karena beliau adalah muadzin yang pertama ya. Disebut dalam satu riwayat ya, bahwasanya Bilal setelah Rasulullah SAW meninggal dia tidak muadzan lagi. Dan dia pun pergi, sebagaimana sudah disebutkan tadi, maunya Abu Bakar ingin Bilal tetap jadi muadzin, tapi Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam untuk berjihad. Ya. Dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dengan sanadnya mengatakan, meriwayatkan, lama tufiya Rasulullah SAW adzina Bilal wa Rasulullah SAW lam yukbar. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Bilal mengumandangkan azan. Rasulullah SAW sudah meninggal tapi belum dikuburkan. Rasulullah sudah meninggal tapi belum dikuburkan. Kemudian Bilal ketika sampai pada azan, sampai pada ucapan, fakana idza qala, ketika Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ketika sampai pada kalimat tersebut, orang-orang pada kaget mendengar perkataan tersebut ya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dikuburkan. Kemudian Abu Bakar berkata, azin, ya. Berilah azan, kumandangkan azan wahai Bilal. Akhirnya Bilal mengatakan tadi, kalau kau bebaskan aku karena Allah, biarkan aku pergi. Kalau kau membebaskan aku karena engkau, aku akan tetap mengumandangkan azan. Akhirnya Bilal pun pergi meninggalkan kota Madinah ya, dan dia mengatakan la uadzin li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mengumandangkan azan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Inilah Bilal radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian bagaimana wafatnya Bilal ya? Sa'id bin Abdul Aziz berkata tentang wafatnya Bilal, lamma tudira Bilalun qal, tatkala Bilal akan meninggal dunia menjelang wafatnya, maka dia berkata, ghadan nalqal ahibbata Muhammadan wa hizbahu. Beliau berkata besok ya, dia merasa sudah akan meninggal. Besok kita akan bertemu dengan para kekasih, yaitu Muhammad dan teman-temannya. Yaitu dia berharap bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Qala wa taqulu imra'atuhu, maka istrinya berkata, wa wailah, celaka engkau wahai Bilal. Ya. Maksudnya sedih, kenapa engkau, artinya Bilal akan meninggal. Bilal mengatakan wa farahah, justru ini kegembiraan. Kegembiraan artinya kegembiraan bagi Bilal untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Beliau wafat di Damaskus di Syam pada tahun 20 Hijriah ya. Dan waktu itu umur beliau adalah 60 sekian tahun. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau wafat di Halab ya. Dan tadi umur beliau sekitar 60 sekian. Ada yang mengatakan wafatnya pada tahun 21 Hijriah. Wallahu alam bisawab, tapi yang jelas beliau wafat sekitar tahun tersebut di negeri Syam dan bukan di kota Madinah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah kawan-kawan sedikit tentang kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, yang di antara faedah utama yang bisa kita ambil dari kisah ini bagaimana Islam tidak ada rasisme dalam Islam ya. Semua orang yang mulia maka akan mulia meskipun dia berkulit hitam, meskipun dia adalah budak. Makanya benar perkataan seorang penyair, laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa qad wada'a al-kufru an-nasiba Aba Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi. Salman al-Farisi tadinya juga diperbudak dengan paksa. Kemudian dia juga orang Persia, bukan orang Arab, nasabnya tidak tinggi. Tetapi karena dia Islam, maka ditinggikan oleh Islam. Sementara laqad wada'al kufru an-nasiba Aba Lahabin. Sementara kekufuran telah menjatuhkan Abu Lahab, paman Nabi yang memiliki nasab yang tinggi dari Bani Hashim, Quraisy Bani Hashim, keluarga Nabi, Ahlul Bait. Tetapi karena dia kufur maka nasabnya sangat jatuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ayat ini dalam surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal, bukan untuk saling bangga-banggaan. Allah ingatkan inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia antara kalian yang paling bertakwa. Dan kita tahu sifat bangga-banggaan terhadap suku ini sifat yang menjalar ke seluruh suku dan bangsa dimanapun sampai sekarang. Ya, orang-orang Eropa bangga dengan keeropaannya berkulit putih untuk merendahkan orang-orang berkulit hitam ya. Nanti di antara berkulit putih tersebut terkadang mereka saling menjatuhkan antara suku satu dengan suku yang lain. Yahudi dengan bangganya sebagai Yahudinya begitu membanggakan suku dan rasnya. Demikian di setiap bangsa selalu ada orang yang bangga dengan rasnya dan sukunya ya. Demikian dalam sebagian agama ada berkasta-kasta, kasta yang tinggi merasa bangga merendahkan kasta yang di bawah. Dalam Islam luar biasa, kaidah yang jelas inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa meskipun dia berkulit hitam. Lihatlah Bilal berkulit hitam, budak, tapi dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lihat kata Umar bin Khattab, Abu Bakar sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar pemimpin kita, orang mulia di antara kami, dan dia telah memerdekakan orang mulia di antara orang mulia kami, yaitu Bilal radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tadi orang-orang muliakan Bilal sampai saudaranya mau nikah, Bilal bilang saya Bilal ini saudaraku, ya udah pokoknya kamu saudara Bilal, kami nikahkan. Bilal radhiyallahu taala anhu padahal dia berkulit hitam. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Ibnu Abbas mengatakan ala adulluka ala imra'atin min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang penghuni surga? Hadhihi imra'atun sauda. Inilah wanita berkulit hitam. Ya, dia datang atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf." Ya Rasulullah, aku terkena penyakit kemasukan atau aku terkena ayan sehingga aku bergerak-gerak sehingga sebagian auratku terbuka. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku sembuh dari penyakitku ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mau aku berdoa, maka kau akan sembuh. Tapi kalau kau mau kau bersabar, walakil jannah, aku akan masuk surga. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, aku bersabar. Tidak apa-apa aku enggak sembuh, biar aku berpenyakit. Aku sabar. Tetapi berdoakanlah kepada Allah agar jika aku sedang terkena penyakit tersebut, auratku tidak terbuka. Maka Nabi berdoa dan akhirnya wanita tersebut setiap dia lagi sakit ayan, dia bergerak-gerak tapi auratnya tidak terbuka berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, inilah wanita penghuni surga, wanita berkulit hitam. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kita jangan terpedaya dengan penampilan kita. Jangan terpedaya penampilan fisik kita, apalagi penampilan baju, penampilan dompet, penampilan yang lainnya, sendal kita. Ya, yang terpedaya.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah menjadikan penilaian. Allah tidak pernah melihat kepada wajah kalian, rupa kalian, paras kalian, jasad kalian. Yang Allah lihat adalah apa? Hati kalian dan amal kalian. Bisa jadi ada seorang mungkin wanita berkulit putih, cantik jelita, luar biasa, kemudian tasnya tas mahal, rumahnya mewah, mobilnya mewah. Tidak ada nilainya di mana seorang wanita hitam, mungkin dia pembantu, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka jangan pernah kita meremehkan orang, ya. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bisa jadi orang di depan kita rupanya mungkin tidak menarik, penampilannya mungkin amburadul, kampungan bahasa kita, ya. Orang udik, tapi ternyata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia berbakti kepada orang tuanya, ternyata dia tidak sombong, ternyata dia tawadhu, ternyata dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia seorang penyabar. Kita enggak tahu, ya. Oleh karenanya jangan terpedaya, selalu memperhatikan penampilan luar sementara hati tidak kita perhatikan. Ini adalah faedah bagaimana Islam tidak memandang dari secara ras dan tidak memandang dari warna kulit. Demikian juga, ini juga dalil bagaimana Islam perhatian terhadap budak-budak, ya. Islam datang, sudah ada perbudakan, ya. Tetapi Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak. Makanya dalam hadis bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap budak. Dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wa sabil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum. Kata Allah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Kemudian berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada karib kerabat, buatlah kepada anak yatim, berbuat baiklah kepada tetangga, sampai kemudian berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Allah gandengkan berbuat baik terhadap budak-budak dengan berbuat baik kepada kerabat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ya. Kemudian juga dalam hadis ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, di antara wasiat Nabi berkata, as-salat wa ma malakat aymanukum. Kata Rasulullah, perhatikan salat, perhatikan budak kalian. Itu wasiat Nabi ketika meninggal dunia, ya. Kita biasanya orang kalau kita dengar ceramah mereka hanya mengatakan as-salat. Apa wasiat Nabi terakhir? As-salat. Padahal ada kelanjutannya. Wa ma malakat aymanukum, perhatikan juga budak-budak kalian. Itu budak-budak yang kita bisa jual belikan, harus kita perhatikan. Bagaimana lagi dengan pembantu kita yang tidak bisa kita jual belikan? Bagaimana dengan supir kita yang tidak bisa kita jual belikan? Ini budak yang bisa kita jual belikan, mau kita paksa kerja, kita enggak kasih gaji, itu milik kita. Itu pun Rasulullah suruh berbuat baik kepada mereka. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, ikhwanukum, budak kalian adalah saudara-saudara kalian, sesama manusia, ya. Maka berilah makan dari apa yang kalian makan, kata Nabi SAW. Berilah makan dari apa yang kalian makan, ya. Mereka juga manusia, mereka juga punya bertakwa, apalagi seperti pembantu kita, mereka juga punya keluarga, mereka juga. Oleh karenanya Islam adalah agama yang luar biasa, ya. Tidak ada rasisme dalam Islam, ya. Dan itu adalah kebiasaan yang buruk, yang jahiliyah, membela ras, membela suku, dan itu dalam Islam yang jadi penilaian adalah ketakwaan. Dan Islam memberi perhatian besar terhadap budak, memerintahkan umatnya agar berbuat baik kepada budak, kalau bisa bahkan bisa memerdekakan budak. Oleh karenanya memerdekakan budak pahalanya besar, dan kemudian banyak kafarah dengan memerdekakan budak. Dan Islam tidak mengakui perbudakan kecuali dengan satu model, yaitu jika terjadi peperangan, ya, yang pihak menang bisa memperbudak yang kalah. Jangan berbudak, dia boleh bunuh. Ini perang, ya, ini posisi perang. Ya, ini kalau dalam perang baru boleh ada perbudakan. Adapun mengambil orang, merampas orang jadikan budak, ini tidak ada dalam Islam, ya. Islam hanya mengakui satu model perbudakan. Jika terjadi perang, maka yang menang boleh memperbudak yang dikalahkan. Itu pun boleh dimerdekakan, boleh. Tapi seandainya mereka memperbudak, ya, ini masih lebih baik daripada membunuh, ya, daripada membunuh, karena perang boleh membunuh. Tapi jika kemudian ada kesepakatan perang tidak ada perbudakan, boleh-boleh saja. Tapi diakui hanya satu sisi kalau terjadi perang. Adapun menangkap orang kemudian menjajah, ya, bukan peperangan, menjajah orang kemudian perbudaknya tidak dikenal dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.